Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman siswa-siswi kelas 10 SMK Bakti Karya Parigi. Kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di pelajaran dasar desain grafis. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip tata letak pada desain grafis. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu kompetensi pembelajarannya. Nah, untuk indikator pencapaiannya, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan, unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Selanjutnya, siswa dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Yang ketiga, siswa dapat membuat desain sesuai dengan prinsip tata letak yang tadi saya sebut. Nah, tujuan pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta dapat menjelaskan prinsip dasar tata letak tentang proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, harmoni, dan pembuatan. Nah, melalui diskusi juga peserta bisa menggali informasi secara dan praktek langsung bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip tata. Yang ketiga, disediakan personal komputer atau software Adobe Illustrator atau CorelDRAW untuk pembuatan desain sesuai dengan tata letak. Oke, untuk materi pembelajaran di sini ada prinsip-prinsip tata letak. Ya, itu materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja ke materinya. Prinsip tata letak dalam desain grafis. Nah, tata letak dalam desain grafis itu menjadi bagian yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena jika sebuah desain tidak memiliki tata letak yang baik, maka desain itu bisa dibilang jelek. Ya, meskipun tidak ada desain yang jelek ya, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Tapi ketika tata letaknya jelek, maka nilai dari desain itu akan berkurang. Misalnya dalam sebuah undangan, di sini saya punya undangan, ya, Undangan memiliki tata letak, desain undangan memiliki tata letak yang baku, ya, yang memiliki tata letak yang baku. Seperti di depannya ada the wedding, nama gitu kan, nama orang yang akan menikahnya, terus harinya. Terus dia memiliki aksen-aksen di pinggirnya ini. Nah, ini merupakan ilmu-ilmu dari tata letak desain ya, masuk dalamnya juga. Nah, secara definisi tata letak atau layout dalam bahasa memiliki secara definisi itu tata letak itu adalah layout jika dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen dan atau unsur-unsur komunikasi grafis, teks, gambar, tabel, dan lain-lain, menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Nah, dengan tata letak ini, teman-teman bisa lihat video sebelumnya bahwa desain itu harus komunikatif. Ya. Maka dengan dibantu oleh pengaturan tata letak yang baik, maka desain akan menyampaikan informasi secara lebih jelas juga. Tujuan utama layout adalah untuk menampilkan setiap elemen-elemen dalam desain grafis menjadi sesuatu yang komunikatif. Garis bawah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip tata letak. Yang pertama, itu ada proporsi. Nah, proporsi itu apa sih? Nah, proporsi itu adalah upaya yang berkenaan dengan pengaturan ukuran dalam sebuah desain. Itu biasanya berhubungan dengan besar kecilnya sebuah bentuk gitu loh. Misal kalian bikin kotak gitu kan, persegi panjang. Nah, kan otomatis kita harus atur dulu gede atau kecilnya, besar atau kecilnya si kotak tersebut. Nah, itu perlu memang yang namanya proporsi, penyesuaian. Font itu juga perlu penyesuaian. Bagaimana kita mengatur satu font dengan font yang lainnya gitu loh. Nah, dalam seni rupa, prinsip proporsi digunakan untuk mempertimbangkan perbandingan bidang kertas dan kanvas dengan objek yang akan digambar. Jadi
bidang seni rupa juga punya teknik proporsi tersendiri ya. Lanjut, yang kedua ada keseimbangan atau balance ya. Kebayang nggak kalau kita ngedesain tapi ada beberapa elemen yang tidak seimbang. Misalkan gitu ya, font judul dengan font yang berisi informasi, misal font judul dengan font hari atau tanggal itu lebih besar font hari atau tanggal. Nah, ini kebayang nggak? Kalau misalkan font hari atau tanggal yang ini Minggu 31 Mei 2020 itu lebih besar segede gini daripada font judul The Wedding. Nah, itu kan keseimbangannya tidak teratur ya. Itu keseimbangannya tidak teratur sehingga itu akan membuat desain terlihat tidak simetris itu. Nah, ada dua prinsip dasar dari sebuah keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris, yang kedua keseimbangan asimetris. Simetris ya teman tahu sendiri ya, adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Nah, simetris tegak lurus. Nah, kalau keseimbangan asimetris ialah keseimbangan yang terlihat sama tetapi dalam pengaturan berat atau bobot yang berbeda. Paham ya? Kalau simetris itu berhubungan dengan lurus atau tidaknya. Kalau asimetris berarti berhubungan dengan berat atau tidaknya, berat atau tidak berat. Lanjut, ritme atau irama. Kak, kenapa desain grafis butuh irama ya? Asik. Nah, kenapa desain grafis butuh ritme gitu? Kita ini ya, pengertiannya dulu. Ritme atau irama adalah pola yang dibuat oleh elemen-elemen secara berulang dan bervariasi. Pengulangan tersebut memiliki unsur serupa secara konsisten. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia memiliki unsur yang berulang-ulang. Contoh, dia unsur bunga dan unsur ini sama, dia berulang ya. Berulang-ulang. Ini dia dilakukan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Ini dia berulang-ulang. Jadi unsur ritme atau irama desain itu harus ketemu. Kalau enggak, itu akan terjadi yang namanya tidak pantas. Jadi akan ada ketidakserasian dalam sebuah desain ya, akan ada ketimpangan dalam sebuah desain ketika desain itu terlihat tidak seirama. Misalkan ini gambar, ini bunga, di sini robot, kan itu tidak seimbang kan. Oke, lanjut ada kontras ya. Di sini ada kontras. Nah, kontras ini akan berhubungan dengan cahaya tentunya. Bagaimana pengaturan masuknya cahaya ke dalam sebuah desain, dan itu penting. Biasanya kita pakai gradien ya, gradien, atau misalkan pakai bayangan. Itu jadi faktor penting juga ketika mengatur kontras. Karena misalkan warna yang terlalu kontras juga jelek gitu ke mata, terus jelek ke desainnya, jadinya terlalu terang tuh dan sebagainya. Jadi kontras itu harus diatur ya. Nah, di sini prinsip kontras sendiri itu menghindari elemen desain dalam halaman yang tampak serupa. Paham ya? Misal gini. Misal. Nah, ini di sini ada desain sebenarnya. Sini. Ya. Nah, kontrasnya dikurangi ya, agar apa? Agar font The Wedding dengan ini apa, desain bunga ini dia bisa muncul gitu loh. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, lanjut ada kesatuan ya, kesatuan atau unity di sini merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Nah, sehingga dikatakan desain ini satu kesatuan gitu secara keseluruhan. Nah, ini dia satu kesatuan karena misal gini nih, dia di depannya ada desain bunga, di belakang juga ada desain bunga ya, dan beberapa part di sini ya serupa gitu loh, mirip. Nah, jadi tadi adanya kesatuan, terus tadi adanya kontras, adanya irama gitu dalam sebuah desain, itu mendukung pada terjadinya sebuah kesatuan dalam desain tersebut, sehingga desain itu dikatakan wah keren, wah bagus, wah desainnya sangat solid, desainnya sangat rapi. Nah, seperti itu. Nah, terus ada yang
yang selanjutnya itu ada prinsip keselarasan atau harmoni. Nah, tentu dalam keindahan itu harmoni harus ada ya, karena kalau tidak ada harmoni berarti tidak ada keindahan gitu loh. Nah, pada hal ini ya, indah tidak indah sebenarnya relatif ketika orang melihat desain itu bagus atau tidak gitu. Karena desain bagus atau tidak juga relatif, tapi unsur keindahan itu adalah satu hal yang sudah menjadi prinsip gitu dalam sebuah seni. Buat seni itu ya menampilkan sebuah keindahan, baik itu abstrak maupun tidak jelas oleh sebagainya, tapi ada nilai seninya di situ. Nah, untuk materi prinsip-prinsip tata letak sampai di sini saja. Nah, jadi kesimpulannya pada materi ini adalah desain grafis itu harus memiliki tata letak yang baik, karena itu akan mendukung pada esensinya sendiri dari sebuah desain grafis yang harus komunikatif, yang memiliki seni, yang harmonis gitu, dan enak dilihat seperti itu. Nah, jika kalian masih penasaran dengan materi ini atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video, silahkan klik like, dan jika tidak suka silahkan teman-teman klik dislike dan tanyakan kepada saya apa yang membuat teman-teman tidak suka dengan video ini. Terima kasih, nama saya Jujun, sampai jumpa.